Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan membahas mengenai cerita non-fiksi. Apa itu cerita non-fiksi? Mari ikuti penjelasan Bapak berikut ini. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan sebuah teks yang dibuat dengan berdasarkan kenyataan yang benar ada, realita tanpa unsur mengada-ada, atau dengan hal yang benar terjadi di dalam kehidupan. Teks non-fiksi sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, teks non-fiksi murni adalah teks yang berisi tentang cerita berdasarkan data-data otentik, contohnya skripsi atau tesis. Yang kedua, teks non-fiksi kreatif adalah teks yang berisi cerita berupa data real yang dikembangkan menjadi bentuk karangan imajinasi, contohnya novel dan puisi. Struktur teks non-fiksi terdiri dari 1. Orientasi adalah bagian yang berisi sebuah pengenalan dari tema, latar belakang serta tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kedua adalah urutan peristiwa. Berikut adalah ciri-ciri teks non-fiksi, yaitu bersifat informatif, yaitu memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, menggunakan bahasa yang formal sesuai dengan kaidah penulisan EYD. Yang ketiga, mengandung makna denotatif, yaitu makna yang sebenarnya. Yang keempat, isi teks disampaikan sesuai dengan data yang diperoleh. Yang kelima, menggunakan bahasa ilmiah populer. Dan yang terakhir, bisa berbentuk pengembangan diri naskah terlebih dahulu. Kemudian, cerita non-fiksi adalah sebuah cerita yang berisi informasi yang benar terjadi di dalam kehidupan seseorang. Unsur-unsur dalam cerita non-fiksi yang pertama, tema, alur, setting waktu dan tempat, sudut pandang, amanat, tokoh, dan gaya bahasa. Setelah kalian mempelajari, mengikuti video tadi atau pembelajaran tadi, tentunya kalian ingin tahu contoh cerita fiksi itu seperti apa. Nah, berikut Bapak tayangkan contoh cerita fiksi, yaitu Raja Purnawarman. Silakan disimak, nanti setelah video tersebut ada pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak. Raja Purnawarman merupakan raja kerajaan Tarumanegara yang merupakan kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Raja Purnawarman mulai memerintah pada tahun 395 Masehi. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas para perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan.
Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, maka telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Nah, berikut gambar prasastinya. Prasasti tersebut berupa batu yang di atasnya terdapat cetakan telapak kaki Raja Purnawarman. Bagaimana anak-anak? Tadi sudah disimak cerita Raja Purnawarman? Nah, sekarang tinggal kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku paket halaman 3 dan 4. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan anak-anak diskusikan di grup WA. Nanti setelah tercapai kesepakatan, jawaban dari teman-teman dalam satu kelompok, setelah itu bisa anak-anak presentasikan di grup WA melalui unggahan video yang bisa anak-anak share di grup WA biar antara kelompok satu dengan kelompok lain bisa menanggapi. Setelah itu nanti Bapak ingin kalian untuk menceritakan kembali dalam bentuk tulisan mengenai cerita non-fiksi Raja Purnawarman. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya nanti Bapak bisa bimbing di grup WA ya. Nah, sekarang bisa disimak, dibuka buku pelajarannya halaman 3 dan 4, dijawab secara berkelompok, kelompoknya dipilih seperti biasa. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.